angkat suaramu, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Hosana, Engkau baik. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Kau melihat anak-anak-Mu kembali datang di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kau lawat kami semua, domba-domba-Mu pada pagi hari ini. Karena Kau lebih tahu apa yang ada di dalam hati kami. Kau sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh dahsyat. Engkau ajaib. Terpujilah nama. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Yesus penolong yang setia. Haleluya. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Terus katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami kembali datang di hadapan-Mu Bapa. Kami kembali ke rumah-Mu. Selama kami seminggu Tuhan sudah pimpin, Tuhan sertai dari hari Senin sampai kami kembali hari Minggu kembali datang untuk kami berbakti, untuk kami mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Berkati semua anak-anak-Mu yang hadir pagi hari ini Bapa. Mungkin datang dengan membawa masalah beban apapun, tetapi kami percaya Engkau lebih tahu segala apa yang kami alami saat ini Bapa. Terima kasih, biar kami pulang Tuhan akan sembuhkan. Yang mengalami masalah Tuhan bereskan semuanya. Karena kami punya Allah yang tahu semuanya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Semua para pelayan-pelayan-Mu yang melayani, baik pemain musik, baik kami yang memimpin pujian, baik singer, terutama hamba-Mu.
yang menyampaikan kebenaran firman Allah. Urapan Allah selalu ada, kuasa Roh Kudus selalu ada. Biar kuasa Tuhan dinyatakan pada pagi hari ini. Biar kami menjadi pemenang lebih dari pemenang. Kami patahkan kuasa iblis dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami percaya kuasa-Mu lebih besar. Kuasa-Mu lebih dahsyat, tidak ada yang menandingi kuasa Tuhan. Kami percaya Bapa, inilah doa kami kepadamu. Di dalam nama Yesus, jadikan kami seperti Daud yang melompat-lompat bagi Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami buka ibadah kami pada pagi hari ini. Hanya dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan saudara, silakan duduk. Selamat pagi semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan berikan waktu dan kesempatan. Kalau saudara masih bisa beribadah pagi hari ini, itu bukan kebetulan saudara. Saudara masih bisa bernapas, itu bukan kebetulan. Tapi ada kesempatan untuk kita datang kepada Tuhan. Oleh karena itu mari, selagi masih ada waktu kita datang kepada Tuhan. Kalau ada seorang anak muda saudara, ya, mendoakan mamanya waktu ulang tahun. Waktu ulang tahun didoakan, mereka berdoa supaya panjang umur. Apa yang terjadi? Anaknya yang mendoakan mamanya tahu-tahu tumbang ke belakang, bablas saudara, dan meninggal. Umur tidak ada yang tahu saudara. Ya, makanya jangan saudara menganggap masih sehat, masih muda. Kalau tiba saatnya kita tidak bisa menolak saudara. Haleluya. Luar biasa. Semangat. Yo, Allah kita Allah yang dahsyat. Ya. Amin. Amin. Yo. Ya. Ya. Amin. Ya. Dari utara ke selatan terdengar hujan bagi Allah. Yo. Dari barat sampai ke timur, Apa? nama Yesus disanjung Tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, Gunung-gunung yang tinggi. kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diberitakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Amin. Nama Yesus disanjung tinggi Apa? dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung Yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, yo. Haleluya. Saudara percaya Allah kita Allah yang dahsyat. Amin. dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Amin. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, lembah-lembah, Gunung-gunung yang tinggi. kemuliaannya disaksikan, Yo, kebesarannya diberitakan. Ya, Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Yo, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, tinggikan namamu, tinggikan namamu, Allahku dahsyat. Haleluya, luar biasa. Karena lama saudara nggak nyanyi dengan greget ya, tapi
Pagi hari ini saudara saya lihat, luar biasa. Karena saudara percaya Allah kita Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Kita imani, apa yang kita imani akan terjadi saudara. Haleluya. Yuk kita nyanyi, Tuhan terpujilah namamu Tuhan. Ya, hei, ya, ya, amin. Siap. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Haleluya. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. haleluya. Allah kita Allah yang besar, Allah yang dahsyat. Kita selalu memuji dan meninggikan Dia. Siap. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Haleluya. Tuhan berjaya, Dan memerintah untuk selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. kami bersorak, Bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya, dan perintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Biar kita akan memerintah bersama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Ayo kita bangkit berdiri, kita akan menerima janji yang daripada Tuhan. Karena janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan itu gak pernah meleset. Oleh karena itu kita percaya Tuhan akan bersama dengan kita. Haleluya. Ayo ku terima janji Allah. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umat yang berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Lihat penuaian terjadi, yang melanda
seluruh bumi. Tuhan memberiku kegirangan dan sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. haleluya, ku bersorak. Amin. Janjinya Allah yang kekal, hanya Yesus Tuhan. Ku terima janji Allah bagi kaum Yehuda, umatnya berdoa, memuji dan menyembah. Inilah saat yang dinanti, firman Allah telah digenapi. Menuai yang terjadi, yang melanda seluruh Bumi. memberiku kegirangan, sukacita melimpah. Minyak yang baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak, Tuhan, Tuhan memberiku kegirangan, kegirangan sukacita melimpah. Minyak yang baru. baru dicurahkan. Haleluya. Ku bersorak, Haleluya. ku bersorak, haleluya, ku Sorak. Haleluya. Biar kita akan selalu bersorak-sorak bagi Tuhan. Luar biasa saudara pada pagi hari ini dia memuji Tuhan dengan ekspresi yang luar biasa. Ya, kalau kita memuji Tuhan kayak patung, diem aja, tatapannya kosong ya, mikirin apa yang di rumah, mikirin apa, ya kan? Lucu gitu loh, aneh dilihat gitu. Tapi kalau kita ekspresikan dengan wah, kita menyanyi, waduh, orang senang juga ikut nyanyi juga, semangat juga. Kalau kita tuh sambil kita tapi semua memuji Tuhan. Ya, haleluya. Tuhan tahu saudara apa yang ada di hati kita pagi hari ini. Apa yang kita inginkan, Tuhan tahu semuanya. Puji Tuhan saudara. Kita akan mendengarkan suara Tuhan lewat hambanya. Kita siapkan hati kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji nama-Mu. Kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mendengar suara lewat hamba-Mu. Kami percaya Bapa, Tuhan akan urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Dan urapan Allah selalu ada. Biar kami pulang dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang. Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan cukupkan, Tuhan cukupkan. Amin. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Amin. saat Menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya Tuhan. Terima
Terima kasih buat anugerah-Mu. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Amin. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara. amin. Tuhan sediakan saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. saat bersyukur, Tuhan berkati. saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan tahu. Saat kau minta, Tuhan Tuhan dengar. saat percaya. Tuhan Inilah doa kami kepadamu, Kau tahu Tuhan. saat menangis, Amin. Tuhan tahu. Haleluya. Saat berdoa, Haleluya. Tuhan dengar. Saat Terima bersyukur, kasih Tuhan. Tuhan berkati. Sekali lagi, saat kau perlu, saat kau perlu, Tuhan. Kami serahkan hambanya. Saat kau minta, Tuhan dengar. Saat percaya, Tuhan bekerja. Saat menangis, Tuhan tahu. Saat berdoa, Tuhan dengar. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Saat bersyukur, Saat bersyukur, Tuhan berkati. amin. Saat bersyukur, Tuhan berkati. Amin. Saat kami berdoa, Engkau mendengar. Amin. Saat kami menangis dalam doa, Engkau ikut menangis Tuhan. Saat kami berserah, Engkau bertindak dengan luar biasa. Kami tahu Tuhan Yesus adalah Allah yang mengosongkan dirinya, sehingga Dia memahami setiap kehidupan, pergumulan, setiap hati anak-anak-Mu. Tuhan ingin mengatakan ketika kami berdoa, Tuhan Yesus ingin mengatakan kita berdoa. Kita bersama dengan Yesus menyatu dengan Bapa untuk berdoa. Bapa di surga, biarlah kami melalui doa-doa itu, kami dibangun kehidupan kami, sehingga Engkau leluasa akan berkarya dalam kehidupan kami. Kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan duduk diam sebentar untuk merefleksikan iman kami, untuk dituntun kepada kebenaran-Mu, supaya apa yang Kau rencanakan dalam hidup kami boleh terjadi
di dalam kehidupan ini untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan kami, kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap anak-Mu, sehingga setiap telinga Engkau akan berkati, setiap hati Engkau akan perbarui. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Amin. Shalom. Selamat pagi. Kalau lihat Feni ini luar biasa ini. Ya, selalu semangat. Tapi inilah sebenarnya harus kita jujur. Apakah kita juga seperti dia katakan dari hati keluarga ya, gitu. Jadi nggak ada tedeng aling-aling gitu ya. Saudara, saya masih meneruskan tentang doa dan saya pernah mengutip satu ini di dalam khotbah beberapa tahun yang lalu. Tetapi saya ingat satu hari tentang khotbah, tentang doa. Saya khotbah. Besoknya saya pulang di airport, tiba-tiba ada orang yang menyapa saya dengan pakaian seragam perusahaan. Pak Kris, gitu, pulang ya? Iya. Gitu. Saya lupa ingat siapa dia. Ngobrol-ngobrol, Pak, kemarin kan Bapak yang khotbah di gereja. Oh iya, ya saya lupa karena banyak jemaatnya. Dan dia itu ternyata salah satu penatua ya, atau majelis di atas majelis penatua pengurus gitu. Dia cuma ngomong gini, terima kasih Pak, khotbahnya itu betul-betul mengubah saya. Jadi saya pikir ada orang yang menerima khotbah sebagai pengetahuan. Ada orang yang menerima khotbah sebagai pengingat. Tetapi kalau sampai harusnya firman itu harus sampai bisa dengan pertolongan Roh Kudus mengubah posisi iman kita. Seperti saya selalu katakan, iman itu enggak diukur besarnya. Karena Tuhan Yesus katakan ketika Tuhan ajar kami supaya kami punya iman lebih besar. Yesus ngasih perbandingan apa? Tuhan mau ngomong kalau kamu punya iman sebiji sawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Itu artinya buat Tuhan bahwa iman yang besar itu bukan ukuran. Tapi iman yang benar itu adalah ukurannya. Dan iman yang benar itu bagaimana? Sebenarnya kita memahami objek dari siapa kita itu menyembah atau Tuhan kita. Seringkali kita nggak tahu kehendaknya. Seringkali kita nggak tahu apa yang dia inginkan, termasuk di dalam kita berdoa. Kalau kita cuma doa menggedor-gedor pintu surga, itu bukan iman yang benar. Tapi ngotot. Apalagi kalau nggak dijawab oleh Tuhan. Kita akan marah sama Tuhan. Jadi itu benar bukan iman. Orang beriman itu di apapun juga tetap percaya. Orang beriman itu tetap percaya. Sekalipun, seperti kata Ayub, engkau itu membunuh aku tetap percaya kepadamu. Itu iman. Gitu ya. Nah saudaraku sekalian, maka itu mari kita itu belajar. Karena hidup ini terus bergerak. Keadaan ini terus berubah. Dan manusia itu selalu dalam posisi kehilangan. Manusia selalu dalam posisi kehilangan. Kakak ipar saya sedang dalam posisi kehilangan. Karena suaminya sudah di rumah sakit, sudah cuci darah, sekarang malah lambungnya pendarahan, jantungnya sudah tersumbat, sudah kena stroke, ya, dan sudah nggak bisa makan, dikasih selang. Dokter mengatakan, yuk nggak makan, pulang daripada mati di sini. Tapi inilah yang disebutkan hidup ini selalu kepada kehilangan. Nah, kalau sampai kita itu tidak bisa menemukan makna Tuhan dalam hidup ini, maka Anda tahu doa-doa kita itu cuma minta-minta doa, gitu ya. Nah, mari kita melihat dari doa itu kita belajar bagaimana seharusnya kita itu hidup. Mari kita baca di dalam firman Tuhan yang sudah sangat terkenal, yaitu Matius 26 ayat 36 sampai ayat 41, demikian firman Tuhan. Matius 26 ayat 36 sampai 41.
Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemane. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Sibidius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Mengapa kita hidup di dalam pergumulan? Karena kita jatuh dalam pencobaan, karena daging kita itu lebih kuat daripada roh yang maunya taat. Saudara, tentang doa sendiri, mari kita berbicara bahwa kita percaya doa itu suatu tindakan yang sebenarnya sederhana. Ya, doa itu satu tindakan yang sederhana, tetapi mempunyai dampak yang luar biasa. Saya diberikan kesaksian sebuah doa. Jadi guru saya itu cerita keponakannya itu sedang pergi, waktu itu naik dokar ya di daerah Jawa Tengah itu, mau ke rumah sakit. Tiba-tiba bayi yang dibawa itu meninggal di tengah jalan. Nah, ketika meninggal, tukang dokar itu bilang, turun, berhenti sini. Dan setelah turun, dia langsung balik, keretanya itu dokarnya dibawa pulang kembali ke kota atau desanya gitu. Nah, ini satu keluarga dengan satu bayi yang meninggal di gendongan ibunya, kemudian menunggu. Ada dokar lain bilang, kami mau ke rumah sakit gitu. Terus ditanya, kenapa? Anak saya meninggal. Wow, tukang dokarnya juga nggak mau, nggak ada yang mau. Nah, itu singkat cerita, ponakannya itu anak masih SD. Cuman senderan di tiang listrik itu sambil nangis dia cuman ngomong, Tuhan Yesus, tolong Tuhan, bagaimana membawa kita ini bisa ke rumah sakit gitu aja, cuman gitu aja. Diam aja. Tiba-tiba waktu itu ada truk tentara lewat, di stop. Truk tentara itu tiba-tiba aja lewat. Kemudian truk itu ya, mereka minta tolong, truk itu bawa ke rumah sakit. Anaknya itu kemudian ya dikubur lah ceritanya begitu. Nah, kesaksian itulah dari anak kecil yang sederhana, nggak mikir apa-apa, tetapi doanya itu mantep banget. Perkara kecil bisa mempunyai dampak yang besar, ya. Karena apa? Tuhan Yesus itu ikut berdoa biasa. Doa yang benar, doa yang berkenan, ya. Maka itu dikatakan dalam Alkitab, doa orang benar besar kuasanya. Dikatakan Elia itu orang biasa, tapi dia bisa melakukan perkara-perkara besar melalui doa. Ya, ada lagi kita sering dengar doa Yabes, ya. Doa Yabes itu sangat terkenal dinyanyikan ya. Tapi aneh, coba dengar. Ngapa doa Getsemane tidak lebih terkenal daripada doa Yabes? Saya sering merenung, ya. Kalau kita nyanyikan, nggak ada lagu doa Getsemane. Jarang, tapi kalau doa Yabes dinyanyikan orang sebagai bagian dari ibadah penutup. Mengapa? Karena sebenarnya kita lebih suka doa Yabes daripada doa Getsemane. Karena doa Yabes itu seperti keinginan daging kita. Mau sukses, mau kaya, mau berhasil, itu ada. Mau sembuh, tidak sakit, itu ada di dalam doa Yabes. Getsemane nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya kita harus belajar doa Getsemane itu sebagai bagian dari pertumbuhan iman kita. Ya, doa itu sebagai sarana
karya Allah melalui orang percaya. Nah, ini pemikirannya. Doa itu sebenarnya sarana Allah melalui orang percaya. Doa itu bukan kita memakai Allah untuk kehendak kita, tapi doa itu sebenarnya pertemuan kita dengan Allah supaya kehendaknya jadi melalui hidup kita, melalui keadaan kita. Nah, ini yang harusnya kita itu mulai berpikir. Kalau enggak, puluhan tahun doa kita itu enggak berubah. Tiap hari kita berdoa. Dengan sadar ataupun tidak sadar. Ketika kaget, ketika dalam bahaya, kita berdoa. Ketika kita apapun kita berdoa, apalagi dalam keadaan yang tidak enak. Tetapi apakah doa kita itu setelah puluhan tahun itu berubah enggak? Banyak orang tidak berubah. Kemarin di keluarga ngomong, aduh, ayo sudah doakan si Om Anton. Sudah, ayo doakan. Saya ngomong, kamu doa semua itu minta sembuh toh? Ya enggak? Minta mujizat toh? Atau cepat mati toh? Supaya enggak menderita toh? Pernah enggak kita berdoa supaya Tuhan menyelamatkan rohnya? Jarang kita itu. Yang kita pikirkan itu selalu keuntungan kita. Bukan keuntungan Tuhan. Maka ini kita belajar ya. Yang pertama doa di dalam Getsemane itu menunjukkan siapa Yesus sebenarnya yang berkenan kepada Allah ya. Dan melalui doa kita sendiri sebenarnya kita itu bisa mengukur tingkat kedewasaan iman kita. Kalau dari kecil sekolah minggu sampai tua doanya nggak berubah, imannya juga nggak berubah. Imannya nggak berubah, doanya nggak berubah, kehendaknya nggak berubah, tujuannya nggak berubah. Itu berarti iman kita itu stuck. Nanti kita belajar 7 iman, bagaimana kita itu di mana. Ya, maka itu kepada kenyataannya doa itu tidak menghasilkan hal besar terjadi dalam hidup kita. Enggak terjadi ya. Seringkali justru semakin kita berdoa, semakin kita kecewa sama Tuhan. Karena kita yang enggak mau berubah, Tuhan yang diminta-minta Tuhan itu berubah. Ya. Ada satu pertanyaan ini, nanti Bu Hana mungkin bisa jawab. Tuhan tuh mau mengubah doa kita. Doa itu bisa mengubah Tuhan. Doa itu bisa mengubah kehendak Tuhan, keputusan Tuhan. Nanti saya jawab ya. Karena kita bertanya kalau nggak bisa ngapain kita berdoa gitu ya. Tapi mari kita lihat dulu ya. Seringkali oleh karena itu seringkali doa itu bersifat mekanis. Ya ini yang nggak membuat kita berubah. Selalu berubah mekanis. Kalau kita punya persoalan tiap hari doanya cuma sama. Minta. Nggak berubah sama sekali dari tujuan kita berdoa. Coba kita pikirkan tentang doa ini. Seringkali doa juga seringkali jadi sarana keputusasaan kita. Seringkali doa itu mekanis cuma jadi keluh kesah kita. Sebenarnya kita tidak sedang ingin berubah. Tetapi kalau kita melihat ya, doa Yesus di Getsemane mengajarkan hal yang besar tentang berdoa yang benar. Yang pertama demikian saudara. Dikatakan di dalam kitab Lukas sampai peluhnya itu seperti darah. Itu menunjukkan sebuah pergumulan yang besar sekali. Pergumulan yang sangat besar. Sehingga Yesus itu yang mengosongkan dirinya menjadi manusia sepenuhnya pada waktu berdoa itu. Dia benar-benar bergumul dalam doanya sampai peluhnya itu seperti darah. Pertanyaannya apa sih yang Tuhan gumulkan? Ini harus belajar. Ya, yang pertama adalah Tuhan berdoa itu bukan karena tidak ada jalan keluar. Tuhan berdoa bukan karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan.
Sering kali kita doa memang kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan. Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Jadi Tuhan Yesus itu berdoa bukan karena no hope, bukan karena tidak ada harapan, bukan karena jalan buntu seperti yang sering kita alami, udah mentok kita berdoa. Ya, kita cuma nggak ada jalan lain, terus berdoa. Nah, itu kita, tetapi Tuhan enggak. Dalam pergumulannya sampai seperti melelehkan darah di dalam peluhnya, dia itu bukan terjepit. Dia ketakutan, tapi bukan karena dia terjepit. Justru dia berdoa itu, dia sedang bergumul dengan dirinya sendiri, yang adalah firman yang menjadi daging ini. Supaya bukan pilihan dia, tetapi pilihan Allah yang terjadi di dalam hidupnya. Coba saudara, dalam keadaan yang begitu dia itu bergumulnya bukan karena no hope, bukan karena tidak tahu, tapi justru dia sedang bergumul maunya kehendak Bapa yang jadi. Bapa, jauhkanlah cawan ini daripadaku. Dia tahu dosa itu seperti apa, murka Allah itu seperti apa, dan dia tidak mau sebenarnya secara manusia menerima tugas untuk mengambil murka. Tetapi dia mengatakan, bukan kehendakku, tetapi kehendak-Mu lah yang jadi. Karena Yesus ngomong kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Ketika mau ditangkap, sangkamu, aku tidak bisa mengundang 12 pasukan malaikatku untuk menghancurkan mereka itu semua. Tetapi aku tidak melakukan supaya kehendak Bapa yang terjadi. Titik daripada doa Tuhan Yesus itu, dia bukan playing God. Kita ini playing God. Ketika kita dalam nama Yesus, darah Yesus, harus begini, harus begitu. Kita playing God. Kita seolah-olah Tuhan, dan Tuhan itulah yang kita suruh untuk menyelesaikan masalah menurut kehendak kita. Kalau Yesus justru sebaliknya, dia mengosongkan dirinya supaya kehendak Allah itu yang jadi. Pelajaran pertama Tuhan tentang doa dari Getsemane itu, saudara. Kalau kita berdoa, kita fokusnya kepada masalah kita. Yang membuat kita berdoa itu adalah inisiatifnya seringkali karena kita punya masalah. Apalagi masalah itu tidak pernah ada jalan keluar dari sisi kita. Sudah nggak punya apa-apa, ya berdoa. Tetapi Tuhan mau menghargai. Lebih baik engkau berdoa supaya dengan tidak punya apa-apa, daripada seolah-olah berdoa tapi punya sesuatu. Sehingga akhirnya yang kita lakukan itu supaya Tuhan memberkati apa yang mau kita lakukan dengan kekuatan kita. Tapi Yesus mengajarkan bahwa kita itu jangan berdoa hanya untuk masalah kita selesai. Dan memakai doa agar Allah mau menyelesaikan apa yang kita kehendaki. Itu yang disebut playing God. Maka itu doa Yabes yang ditulis oleh Bruce Wilkinson itu sangat populer sekali daripada doa Getsemane. Karena itu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sedangkan doa Getsemane enggak. Nah seharusnya kalau kita itu ingin mengalami kuasa Allah yang luar biasa, ingin mengalami kuasa Allah yang sebenarnya, izinkan Allah mengambil alih persoalan hidup kita dan supaya kehendaknya yang jadi dengan tujuan Tuhan yang dipermuliakan.
2 minggu lalu saya pernah berkhotbah pergumulan yang mau menjual rumah gitu ya, tusuk sate. Saya cuma ngomong satu, saya nggak peduli laku nggak laku, yang penting kalau orangnya itu kepekong, pekongnya itu akan mengatakan rumah itu bagus. Saya ingat doanya Pak Herman waktu itu, yang mau jual rumah atau apa, mau mensewakan rumah waktu itu, orangnya datang pakai itu ya Pak, Bu, apa itu? Apa namanya itu? Bukan yang itu namanya ilmu apa itu namanya kalau lihat, oh pintunya kebalik gitu ya, pintunya kelebihan 2 senti nih, dipepetin dikit, apa itu? Hong Shui gitu ya. Hong Shui, saudaranya Hong Liam gitu ya. Saya masih ingat tuh Pak Irman. Aku doakan, biar itu alatnya bingung. Saya doakan. Apa yang terjadi? Orangnya mengatakan, ya saya mau akhirnya. Ya, ya kita tunggu aja. Ya lihat, bukan itu, bukan kehendak kita. Apakah ada untuk Tuhan? Ada enggak dalam setiap perkara dalam hidup kita, itu yang kita katakan, ini untuk Tuhan. Maka kita akan mengalami sesuatu yang berbeda dari kehendak kita. Tetapi lebih besar, karena itu kehendak Allah yang terjadi di dalam hidup kita. Jadi yang pertama saudara, ketika kita berdoa, jangan playing God. Jangan playing God. Ya. Yang kedua, kalau kita tidak playing God, yang kedua seringkali kita playing victim. Tahu playing victim? Kalau orang udah ketangkep di video, kemudian ya, yang katanya jagoan bela diri, sambil nekek pacarnya yang dianiaya, dia ngomong polisi itu apa gitu ya, toh? Ya enggak? Ditangkap, wajahnya melas. Saya minta maaf kepada semua karena saya khilaf, saya ini. Terus kelihatan rohani dengan kata-kata ucapan yang seolah-olah dia itu orang rohani. Itu playing victim. Di internet, di Instagram tuh banyak orang yang kayak gitu. Playing victim. Nah kita seringkali di hadapan Tuhan juga playing victim. Tuhan gimana sih? Kok Engkau izinkan ini? Tuhan mengapa Engkau tidak mendengar doaku? Tuhan mengapa Engkau kemudian mengizinkan hal ini terjadi dalam hidupku? Kan aku maunya gini, kan ini untuk Engkau Tuhan. Kalau aku untung, kan juga untuk Engkau. Mengapa tuh? Kita selalu, kalau nggak playing God, kita playing victim. Yesus nggak ngomong, oh mengapa? Walaupun dia dalam keadaan ketakutan dan gentar mau mati rasanya, dia mengatakan biarlah kehendakmu yang jadi. Nah, kalau kita tidak boleh playing God, kita tidak boleh playing victim, bagaimana kita berdoa? Disinilah Tuhan Yesus mengajarkan. Bisa kita menyatukan diri dengan Bapa? Bisa nggak kita mau menyatukan diri kita dengan Bapa? Yesus 3 kali berdoa, kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dia ingin menyatukan diri dengan Bapa. Maka itu kalau kita berdoa, sebenarnya Tuhan mengajarkan bukan aku dan Allah. Ini bisa kita playing God, ini bisa kita playing victim. Bagaimana kita men-treat dia? Tetapi Yesus mengajarkan, mari menyatukan diri dengan Bapa. Maka doanya bukan aku dan engkau Tuhan, tetapi kita. Pernah nggak kita berdoa itu? Intinya kita. Itu terjadi kalau kita mau kehendak Bapa yang Maha Kuasa itu. Kita ikuti menjadi kehendak kita. Dan kita kadang-kadang belum tahu apa kehendaknya. Atau kita tahu itu kehendaknya. Dan kita mengatakan kita. Dari posisinya itu kita. Tuhan itu ingin melibatkan kita. Ketika Tuhan yang mengatakan mengasihi sahabat dari Abraham, apa yang Tuhan lakukan? Ketika ingin menghukum Sodom dan Gomora,
Tuhan mengajak Abraham berdiskusi. Gimana Abraham? Kota ini aku mau hancurkan. Abraham ngomong, jangan dong, itu ada Lot kok. Kalau ada 50 aja. Gimana Tuhan? 50? Oke. Dan Tuhan ngomong, ayo kita ajak Abraham. Karena aku nggak mau kalau Abraham itu tidak tahu mengapa aku menghukum mereka. Ya toh? Kemudian itu bagi kita, mereka itu kemudian kita melalui malaikatnya. Kalau ada itu sampai akhirnya sampai 10 Tuhan. Kalau ada 10, aku nggak akan menghukum mereka. Berhenti dia. Tapi Abraham itu kemudian diajak oleh Tuhan untuk berkata kita, wah ini luar biasa. Allah kita adalah Allah yang mengerti. Dan dikatakan dia mengosongkan dirinya. Itu adalah ketika dia itu bisa deal dengan berbagai macam orang. Dalam keadaan apapun juga dia ada. Ketika ada orang yang sekarat mau mati, dia ada. Ketika orang menderita, dia ada. Memang dia tidak mengubah itu karena kita itu di dalam dunia. Belum tentu dia mengubah. Nah ini hebatnya. Ini misterinya yang kita tidak tahu. Ya, kita maunya Tuhan tahu, Tuhan ambil alih. Tuhan tahu, Tuhan ambil alih. Bukan itu. Seringkali Tuhan itu aku ada di sebelahmu, aku megang tanganmu. Tapi tetap aja kamu harus berjalan dalam lembah kekelaman bersama dengan aku. Aku mengerti penderitaanmu. Aku tahu karena aku pernah jadi manusia. Aku tahu namanya itu murka Allah. Aku tahu semuanya. Gitu loh. Ya. Tapi dia mau, ini adalah misteri-misteri di dalam kehidupan. Jadi, apa saudara? Mari kita coba berpikir. Siap nggak kita berkata kita dengan Bapa, dengan tujuan kehendak Bapa yang jadi. Maka itu dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7 itu dikatakan demikian. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Kalau kamu di dalam kehendakku dan firmanku ada di dalam kamu tahu kehendakku dan kamu ada di dalam aku. Kamu mau minta apa aja? Aku memberikannya. Karena yang kita minta adalah apa yang Tuhan mau. Kan minggu lalu saya juga pernah ngomong, kehendak itu bersatu gimana. Contohnya ketika Petrus melihat Tuhan Yesus yang tadinya dikira hantu, kemudian dia berteriak, kalau engkau itu Tuhan atau guru, Lord, izinkan aku keluar dari perahu untuk berjalan kepadamu, karena engkau sedang berjalan di atas air. Tuhan ngomong keluar, berjalan. Seandainya Petrus tidak ingin turun dari perahu, Yesus ngomong, Petrus keluar dari perahu, hampiri aku. Petrus tentu gak mau. Dan itu Tuhan memaksa. Sebaliknya, kalau Petrus kepingin, tapi Tuhan tidak mau, maka ketika dia keluar dari perahu, pasti tenggelam langsung. Tetapi karena dua-duanya ini berpadu menjadi satu kehendak, Petrus kepingin, Tuhan juga mau. Maka ketika dia melangkah, dia bisa berjalan. Kalau dia kemudian jatuh lagi itu karena dia kemudian imannya goyah. Tetapi ini dua kehendak yang kemudian menjadi satu, akhirnya itu kita. Nah ini kita belajar. Saya juga belajar. Mari kita semua belajar untuk berpikir secara kita. Ya, sehingga kita itu dengan Tuhan nggak akan masuk di dalam ketegangan. Nah, bagaimana kita bisa menyatukan diri dengan Tuhan? Kan kemarin saya juga udah ngomong, nggak mudah loh dekat dengan Tuhan. Nggak mudah loh, ya. Sekali lagi kalau Lani dikatakan, Bu Lani, Yesus ngomong, mulai hari ini tiap pagi aku datang di mejamu gitu. Sambil makan pagi kita ngobrol ya. Seneng nggak? Seneng? Belum tentu. Belum tentu. You pikir kalau udah deket Tuhan, you bisa minta apapun juga toh? Iya nggak? Kalau sebaliknya, Tuhan yang minta gimana? Lani,
mobilmu masih bagus. Oh ya Tuhan, tapi aku mau ganti. Jangan ganti deh, mobilmu kasihin Pak Kristono gitu. Nah gitu kira-kira gimana? Hah? Boleh gitu. Aku diganti yang baru. Enggak, kamu naik ojek gitu. Mau enggak kira-kira gitu? Hah? Kita pikir kalau deket Tuhan itu pasti enak. Belum tentu. Deket Tuhan tuh deg-degan. Dia bisa minta, Kristono, besok kamu tak panggil pulang. Gitu gimana? Bu Hana, kamu puasa lagi 1 minggu ya, full gitu. Ya gimana gitu loh. Mau sekarang dia mau. Dekat Tuhan, kan Bu Hana merasa dekat Tuhan. Tuhan ngomong suruh puasa, kan nggak enak itu Bu, betul nggak? Kalau Tuhan ngomong makan sate yang banyak, nah itu seneng gitu loh. Dekat Tuhan itu yang maha kuasa, maha tahu, itu belum tentu menyenangkan karena kita tidak berani menyerahkan hidup. Tetapi kalau kita berani menyerahkan hidup kita, maka dekat Tuhan itu enak. Tuhan mau berkarya apa nih dalam hidupku? Kok duitku mulai tipis gitu ya. Tuhan apa yang kau berkarya? Silakan Tuhan. Oh ternyata Tuhan ngomong kamu nggak makan ya sehari. Ya udah. Tapi yang penting Tuhan itu tahu dan aku bisa memuliakan Tuhan. Pas nggak makan doakan orang malah orangnya sembuh. Misalkan begitu. Artinya kalau kita itu tidak menyerahkan total hidup kita di dalam tangan Dia, sulit untuk dekat dengan Tuhan. Dan sebenarnya ketika kita menyerah, Tuhan bisa membuat perkara besar. Elia bisa melakukan sesuatu, Yabes bisa melakukan sesuatu, ya Hana kemarin saya khotbahkan bisa melakukan sesuatu dan menerima. Bahkan Maria Marta itu bisa mendapatkan satu mujizat yang lebih besar daripada yang dia inginkan. Maria Marta cuma pikir Lazarus supaya sembuh. Yesus nggak izinkan sampai mati, sampai busuk, sampai 4 hari. Orang Yahudi itu percaya kalau sudah 4 hari, sudah busuk, roh itu sudah tidak kenal lagi dengan tubuh yang ada di kubur, pasti roh itu pergi. Sehingga kalau sampai dia dibangkitkan, itu berarti bukan seperti orang-orang Yahudi yang pernah ngalami mungkin, atau kita orang mati setengah jam bangkit lagi. Enggak, benar-benar totalnya sudah rusak. Tetapi Tuhan bisa bangkitkan. Dari doa minta sembuh, diizinkan mati, supaya ada suatu, yaitu Tuhan menunjukkan akulah Allah yang maha kuasa. Oleh karena itu saudaraku sekalian, kita tahu mengapa Pak Rines Ayub dicobai oleh iblis Pak? Terlalu salah. Ayub dicobai iblis, diizinkan Allah. Karena Allah tahu kualitasnya dulu, karena dia terlalu salah. Wah Pak, kalau aku takut dong terlalu salah gitu. Ya tapi inilah, semakin kau dekat dengan Tuhan, itu semakin tidak mudah secara manusia. Tetapi buat Tuhan, buat hidupmu, itu Tuhan kita akan lebih banyak berkarya. Oleh karena itu sekali lagi saudaraku sekalian, untuk dalam doa, ketika engkau di dalam masalah, ketika kita sedang menunggu permintaan kita, sebenarnya bukannya kita menunggu jawaban Tuhan. Ingat, bukan kita sedang menunggu jawaban Tuhan, tetapi Tuhan sedang menunggu jawaban kita. Mau enggak kehendakku yang terjadi? Bukan kehendakmu. Mau enggak? Nah inilah, daging lemah, roh penurut. Selalu ada pergumulan. Mau enggak engkau? Tuhan mau menunggu jawaban kita. Bukan kita menunggu jawaban Tuhan. Terus kita gedor-gedor Tuhan. Ya, nomor 1, ingat dalam hidup ini. Maukah engkau menunggu? Maukah engkau memberikan jawaban? Ya Tuhan, apapun juga. Biarlah apa yang kau rencanakan kehendaki terjadi. Tuntun aku Tuhan.
supaya hidupku menyatakan kehadiran-Mu di dalam hidup, di dalam persoalanku. Ya, nomor satu. Yang kedua, bukan kita sedang berusaha didengar oleh Allah. Ingat, tetapi harusnya kita berusaha mendengar suara Allah. Kita yang sedang doa itu sebenarnya bukan kita ngomong terus. Boleh itu seperti Yesus ngomong, aku mau mati rasanya. Tuh Bapak, kalau bisa cawan ini. Tapi setelah itu dia menunggu dan dia mengatakan kehendak-Mu yang jadi. Jadi doa itu bukan supaya kita didengar oleh Allah. Allah Maha Pendengar. Saya katakan Roma 8:28, dalam segala perkara Allah ikut bekerja. Artinya kalau sampai seperseribu detik Allah nggak memperhatikan kamu, itu bukan Allah dia. Seperseribu detik aja nggak mungkin dia lepas. Kita yang punya anak aja, anak kita bisa kecebur got. Tapi kalau Allah nggak mungkin. Dia pasti mendengar. Dia sudah tahu sebelum kita berdoa. Semuanya itu di dalam tangan dia tahu. Cuman pertanyaannya, maukah kita mendengar suara dia? Dan yang ketiga, bukan lagi kita itu meminta apa yang kita inginkan terjadi, tetapi kita meminta yang dia kehendaki terjadi dalam hidup kita. Nah ini, bukan kehendakku, tapi kehendak. Sulit, sulit. Mengalami pergumulan selalu dan masih. Tetapi paling enggak kita tahu dituntun Tuhan. Doa yang benar bagaimana. Dan ini akan membuat iman kita itu bangkit. Ya, kita selesai doa itu ada sesuatu. Seperti Hana ketika mendapat konfirmasi bahwa doamu akan didengar oleh Bapak, oleh Elia. Dia keluar, dia bisa makan lagi, ya bisa penuh dengan keceriaan karena memang dia mendengar suara Allah dan mau kehendak Bapa itu terjadi. Maka itu yang terakhir, bukan Allah sebagai pelaksana, ini playing God, daripada keinginan kita, tetapi kitalah pelaksana dari apa yang Allah inginkan. Ini jadi pergumulan, sehingga doa kita itu selalu apa ya Tuhan kehendak-Mu? Tuhan apa? Berbicara Tuhan. Tuhan tuntun aku Tuhan. Tuhan kuatkan aku. Doanya berubah. Dari meminta, akhirnya memberi diri kita. Itu kita akan dewasa. Maka itu nasihat Yesus kepada murid-muridnya ketika tidur. Dikatakan berjaga-jagalah kamu dan berdoalah. Ya, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Maka itu dia katakan kalau kita berjaga-jaga dan berdoa, itu bukan berarti ketika kita sedang masalah kita berdoa, tapi justru dalam kehidupan sehari-hari berdoalah. Karena dagingmu itu lemah, roh itu penurut. Biarlah engkau selalu dituntun oleh kehendak Tuhan. Ya. Nah itulah saudaraku sekalian. Nah pertanyaan pentingnya tentang doa. Apakah Tuhan itu bisa mengubah keputusannya? Bisa. Menurut doa kita, bisa. Di mana kuncinya? Musa. Satu hari Tuhan Yesus sudah begitu marah sekali dengan bangsa Israel yang tidak pernah bisa bertobat. Tuhan mengatakan, Musa, hanya engkau yang hidup. Mereka semua mati. Musa berdoa. Apa kata dunia Tuhan? Kalau engkau sudah mengeluarkan umat ini, kemudian kau binasakan di padang gurun, tinggal aku yang hidup. Enggak ada gunanya Tuhan. Justru namamu enggak diagungkan. Wah ini kan sudah berdoanya kita, toh, bukan aku dan engkau. Musa enggak ngomong, aduh terima kasih aku selamat. Enggak. Gimana Tuhan? Dia berbicara sebagai kita. Yesus mengatakan, Tuhan mengatakan, oke, aku enggak akan bunuh. Tapi Tuhan tahu, bangsa ini pasti suatu hari memang enggak layak masuk Kanaan. Jadi akhirnya mereka yang hidup itu mati semua.
yang baru-baru dimasukkan Kanaan. Jadi apa tuh? Tuhan bisa mengubah, tapi kontrolnya tetap dia. Dia tidak pernah mengubah tujuan utamanya, tetapi dia bisa mengubah beberapa sisi dari caranya. Yang penting bukan Tuhan mengubahnya, yang penting adalah bagaimana kehendak Tuhan itu jadi. Maka itu ada 3 hal yang saya catat di dalam doa Getsemani. Bergumul bukan karena tidak ada harapan, tetapi bergumullah untuk memilih kehendak Tuhan jadi di dalam hidup kita. Maka itu jangan playing God dan jangan playing victim. Berdoalah kemudian dengan relasi kita, bukan aku dan engkau. Dan kita bersukacita kalau kehendaknya yang jadi. Amin saudara. Ya 3 hal. Nah saya mau berikan sedikit tentang ulasan tentang refleksi iman kita. Ya ada slide-nya ya. Oke. Saudara saya membaca dan saya belajar di sekolah Alkitab dulu saya nggak mudeng. Dijelaskan gini loh. Ada 7 macam struktur manifestasi itu yang kelihatan dari iman. Saya itu belajar ujian lulus, tapi itu nggak benar-benar memahami. Setelah saya renungkan bertahun-tahun dari James Fowler ini, kita tahu. Jadi gini saudara maksudnya, kita tidak mengukur dalamnya iman seperti apa. Enggak. Itu urusan Tuhan dengan orang yang bersangkutan. Tetapi yang kita lihat itu adalah manifestasi. Apa yang tercermin dari sikap hidup ketika kita itu dikatakan beriman kepada Tuhan. Jadi ada 7, yang pertama itu mari kita pikirkan. Itu yang disebut iman-iman yang disebut bayi rohani. Apa sih? Bayi itu tahu nggak Pak? Diajak ke mall, itu tahu nggak bayi? Diajak ke gereja tahu nggak? Nggak tahu. Jadi seringkali ada orang Kristen yang ke gereja. Dari kecil, tua, nikah juga maunya dengan orang Kristen gitu. Tapi sebenarnya kalau ditanya mengapa kamu ke gereja, nggak tahu. Ya dulu ya engkongku ya ke sini, apalagi kok gereja tua. Ini yang bangun ini makku. Kalau saya ke Solo di GKI Sangkrah itu saya bisa ngomong, yang bangun ini mas dari makku. Saya bisa ngomong gitu, karena dulu rumah saya itu tempat yang namanya John Sung segala itu, tidur di sana. Gitu loh, mak saya gitu loh ya. Saya bisa ngomong ini karena dulu ini mak saya di sana gitu, yang bangun gitu. Maka saya tetap di gereja ini. Orang ini nggak tahu mengapa dia Kristen. Dan dia tidak bisa membedakan dengan agama lain, nggak bisa. Pokoknya ya gua datang ke gereja, ya, maka itu kalau kamu tahu apa anak-anak itu ya kadang-kadang dimasuk gereja, duduk nangis, keluar. Bener nggak? Ngompol gitu. Atau yang agak gede sedikit main game. Nggak peduli di gereja. Sedang ada pujian, sedang ada khotbah, ngeloyor keluar. Ya walaupun kita sudah rangka, kita udah dewasa, keluar masuk gereja. Itu sebenarnya kita itu bayi rohani, kita nggak ngerti mengapa kita itu ke gereja. Sama sekali nggak ngerti. Tapi bukannya kita nggak beriman. Tuhan tahu. Gitu. Ya, orang begini bisa aja nanti kalau nikah gitu, ngomongin istrinya, kamu aduh, doamu itu apik banget loh. Tapi diajak doa, ya, papa ganti doa. Enggak, kamu yang doa. Istrinya baca Alkitab, seneng banget gitu. Papa enggak baca, enggak kamu aja. Dia bisa menyenangi orang lain, bisa mengajak, seneng orang ke gereja. Tapi belum tentu dia tahu mengapa dia ke gereja. Dia enggak cari Tuhan. Tapi Tuhan bisa dengan dia, karena Tuhan itu mengosongkan dirinya. Kalau Tuhan enggak ngosongkan dirinya, enggak level itu. Tapi karena Tuhan itu kosong, orang sejahat apapun juga, Tuhan bisa ngomong one to one. Wanita yang berzina, dia bisa dekat sekali. Karena Tuhan mengosongkan dirinya. Gak ada standar-standarnya yang mengatakan, oh kamu berdosa. Semua orang berdosa dia katakan. Karena itu aku bisa masuk. Sejahat apapun juga dia, aku tetap bisa berhubungan dengan dia. Karena aku mengosongkan diri.
Ya, jadi kita nggak ngomong tentang keselamatannya dan orang ini luar biasa, tapi kalau masuk gereja ya tidur gitu ya. Ya, ini kejadian, ya. Yang kedua itu kanak-kanak, Saudara. Orang ada yang seperti imannya itu kanak-kanak. Apa sih kanak-kanak? Dorongannya itu intuisi. Ke gereja itu kok bisa senang? Mungkin dia senang dengan WL-nya. Ini nggak heran loh. Ponakannya Tommy pernah datang ke saya ngomong ya Tom ya. Sampai ngejar ke gereja mana itu Tom? Yang di Kelapa Gading itu kenapa? Begitu kagum-kagum di Instagram dengan WL-nya gitu ya. Jadi dia ke gereja itu intuisinya karena senang. Mungkin di sini senang karena suasananya. Wah, habis ibadah kita ada apa? Makan-makan gitu ya. Atau senang dengan pemain keyboardnya ya. Bisa senang dengan Fanny yang rambutnya digini-giniin gitu lah ya. Tapi bukan cari Tuhan, bukan cari Tuhan. Kanak-kanak gitu, datang ke gereja karena teman-teman. Bahkan dia bisa membawa orang. Cucunya Bu Acen tadi datang bawa temannya, betul? Ya, kenapa dia senang di gereja? Ayo ikut. Ini nggak bicara tentang, oh jadi dia belum tentu kenal Tuhan, bukan. Imannya bagus, tapi manifestasinya ya seperti kanak-kanak itu. Ke gereja gitu, kalau nggak datang diteleponin datang gitu. Ya udahlah, tapi sebenarnya dia itu seperti kanak-kanak. Dorongannya intuisi dan itu tidak cari Tuhan. Nggak cari Tuhan. Belum cari Tuhan. Belum tergerak sedikit pun untuk cari Tuhan. Tapi senang ke gereja. Ya, senang, rajin, bahkan ikut aktivitas. Dia bisa semuanya. Tapi sebenarnya dia nggak cari Tuhan. Ya. Kemudian yang ketiga, ini Kristen remaja. Udah punya tujuan sebenarnya. Jadi dia tahu ke gereja itu ada Tuhan yang bisa dimintain. Remaja itu kan sudah bisa milih toh. Nggak mau, gue nggak ikut mama, papa ke gereja ini. Gue mau ikut ke gereja sebelah. Ada apa? Ada cewek cakep di situ. Ya, jadi mulai dia itu punya kebutuhan yang dia bisa dapatkan di dalam gereja. Nah, ini sebagian besar orang Kristen di sini. Karena takut sakit, karena takut celaka, karena supaya diberkati, supaya rumahnya itu aman, keluarganya besar bertumbuh dalam Tuhan, dia datang. Tapi selalu ini, doanya selalu meminta. Ya, apakah dia cari Tuhan? Enggak. Dia cari untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, ini ngublaknya di sini orang Kristen biasanya. Tapi yang nomor 3, itu mulai percaya Tuhan. Jadi mulai ngerti sekarang. Ya, mulai percaya Tuhan. Ya, walaupun belum memahami, tapi sudah menjadi Kristen tuh jadi aksesorisnya dia. Dia ditanya, mengapa kamu ke gereja? Yesus mati buat saya. Wah, ceritanya. Ya, dia bisa cerita. Bahkan kalau dengar pendeta khotbah, dia senang, dia ngomong dengan orang, diajak debat orang itu. Wah, enggak, harusnya begini gitu ya. Atau kirim-kirim kemudian apa itu renungan-renungan banyak sekali gitu. Orang ini sudah tahu, sudah percaya, tetapi belum memahami Tuhan. Karena dia belum cari kehendak Tuhan. Ya. Nah, yang keempat terus mulai orang yang ingin kenal Tuhan. Ya. Kita harapkan kita sudah di sini. Mulai kita cari. Ternyata ada hal-hal yang tidak seperti yang aku pikirkan tentang Tuhan. Ya, ya, sudah mulai mengubah diri dia. Mulai Alkitabnya mulai dicoret-coret, stabilo, merah, kuning, biru, hijau gitu ya, balonku itu ya. Ya, dicatat-catat ya. Kalau Anda mau lihat Alkitabku yang lama sebelum online, semuanya jebol. Semuanya jebol. Tapi kalau you buka, coretannya luar biasa. Kalau saya baca, saya bingung. Ini maksudku apa dulu? Catat, dikasih panah gini, kasih ayat gini-gini. Itu karena sedang mencari. Ini mulai ya, mencari gitu. Mulai ya, mulai ingin kenal Tuhan. Nah inilah harusnya kita di sini. Ada pergumulan, kita mulai bertanya, mengapa ya Tuhan?
Apa yang kau kehendaki? Mulai ini ya. Nah, harusnya orang Kristen di level 4 ini. Itu akan maju, akan maju, akan maju. Nah, yang ke level 5 ini luar biasa. Ini seperti Hana berdoa itu ya. Kalau aku punya anak ya sudahlah. Daripada aku minta belasan tahun, mendingan aku kasih ke engkau. Kalau itu anak, artinya anak itu bukan sebagai bukti aku ndak mandul. Aku nggak dikutuk oleh engkau. Anak itu biarlah dipakai untuk Tuhan. Wah ini nomor 5 ini menerima realita kehendak Allah atau konjunktif kita mulai menyatukan diri. Itu kita ya. Yang menerima kehendak yang bertolak belakang. Nah ini kita akan maju dalam iman kita. Kita sudah mulai memberi hidup kita. Yang keenam tentunya ini yang sangat tinggi seperti Paulus dan sebagainya. Udahlah hidup ini semuanya nggak ada artinya, apapun juga itu milik Tuhan. Mau mati, mau hidup itu milik Tuhan. Nah itu ya memang itu tujuan menyatu dalam kebenaran. Ya. Nah saudaraku sekalian mari kita refleksi. Kita itu di level berapa? Saya harapkan kita bukan di level 0 ya. Bukan di kanak-kanak ya, seneng cuman karena tapi nggak cari Tuhan. Punya tujuan bagus tapi tujuannya hati-hati hanya untuk tujuan kita bukan mencari tujuan Tuhan. Ya, kita bukan hanya mulai percaya, seneng kekristenan, bangga dengan kekristenan, tapi kita sendiri sebenarnya belum kepingin dekat dengan Tuhan. Nah, keempat itu ingin kenal dengan Tuhan. Mulai berubah ya dirinya, tingkah lakunya mulai berubah, pikirannya mulai berubah. Dan yang menerima itu adalah Kristen dewasa yang mengatakan, iya dah, aku sekarang bergumul supaya kehendak Tuhan yang jadi. 2 Timotius 3 ayat 16 mengatakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, ya, untuk menyatakan kesalahan, ya, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Sekali lagi, sarana kita berubah adalah firman Tuhan. Tetapi kekuatan kita berubah adalah karena Roh Kudus yang bekerja melalui firman. Maka biarlah setiap firman yang engkau dengar, Yesus mengizinkan Roh Kudus yang membuat kita mengerti. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, biarlah melalui doa dalam Getsemani ini kami belajar agar kami sadar mengubah pola-pola doa kami. Kami bukan lagi memerintah atas nama Tuhan, menghardik masalah kami. Kami bukan orang yang kemudian menyalahkan Tuhan. Mengapa masalah itu terjadi? Kami juga adalah orang-orang yang ingin belajar berdoa dengan kita bersama Engkau. Karena Engkau adalah Allah yang mengosongkan dirimu. Engkau tahu setiap penderitaan kami. Tetapi Engkau mau berjalan bersama kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Oleh karena itu biarlah Engkau mengajar kami. Supaya kami dalam doa itu adalah perjalanan kami bersama Engkau. Biarlah Engkau yang dipermuliakan. Karena itu kami mengatasi, biarlah kami belajar hidup dalam pergumulan ini untuk mendapatkan Engkau ya Tuhan. Untuk mendapatkan kekuatan-Mu. Supaya kemuliaan-Mu itu bisa kami nyatakan. Kami hidup karena kekuatan Tuhan. Bahkan di tengah-tengah kehilangan pun kami mulai belajar. Kami kuat karena Engkau dan aku bersatu Tuhan menjadi kita.
Hari ini kami ingat 1 tahun yang lalu Bapak. Ketika Pak Dino sekeluarga kehilangan Excel kembali ke tanganmu Bapak. Kepedihan itu sampai hari ini ada. Itu hal yang memang benar-benar terjadi dan itu bukan karena kelemahan. Tetapi karena cinta kasih yang begitu kuat terhadap Excel. Sehingga mereka berdua bersama keluarga terus ingin mengingat Tuhan. Bapa, berikanlah mereka kekuatan-Mu. Agar kehilangan ini menjadi titik temu bagaimana Engkau akan memberikan damai sejahtera-Mu yang sejati bagi seluruh keluarga. Karena kami tahu ketika Engkau memanggil anak itu, dia dalam keadaan iman yang jauh lebih dewasa dari usianya. Itu menandakan bahwa Engkau mengosongkan diri dan bersama dengan dia sampai dia kembali kepada Bapa. Berkati Lala sebagai seorang ibu yang tiap hari memikirkan. Berkati Pak Dino, berarti kakak-kakaknya. Tuhan tolong. Kami tahu betapa sakitnya itu. Hamba-Mu sering mengatakan memang tidak mudah. Dan hamba-Mu tahu itu sakit. Tapi marilah. Ada Tuhan. Bukannya no hope. Ada satu jalan. Izinkan Tuhan yang menutup luka hatimu. Izinkan Tuhan yang menggantikanmu dengan sukacitanya. Yesus mengatakan, damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan berasal dari dunia. Tetapi berasal dari Dia, mengatasi masalah-masalah termasuk kehilangan. Sekali lagi kami semua berdoa, berkati Pak Dino, Lala dan seluruh keluarganya. Kami juga berdoa bagi Ibu Achen dan keluarga yang baru kehilangan adiknya. Ada satu kehilangan Tuhan. Tolong juga Ibu Achen dan keluarga memahami bahwa semua ini harus kembali kepada Sang Pencipta. Berkati keluarga yang ditinggalkan juga dengan damai sejahtera yang datang daripada. Dan bila ada kesaksian demi kesaksian dalam kehidupan mereka sekeluarga besar. Terima kasih Bapa. Bila hidup kami boleh semakin dewasa di tengah kehilangan demi kehilangan yang pasti akan kami alami dalam setiap hidup kami. Supaya Allah yang mengisi kekosongan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, beri kami kekuatan untuk berdoa dengan benar kepadamu. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji Tuhan saudara, firman Tuhan tidak berhenti sampai di sini, biar akan menjadi berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kita. Siapa yang merasa diberkati firman Tuhan? Haleluya. Biar kita tidak jadi bayi rohani saudara, kita jadi yang dewasa dan harus tahu tujuan kita. Apa yang harus kita dapatkan, yaitu mahkota kehidupan, yaitu di surga nanti. Kita akan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudara. Ada pengumuman, Bu? Apa pengumumannya?
Ya, kita Natal tanggal 17 ya. Jadi semua itu membutuhkan biaya. Siapa yang mau menyumbang silahkan, ya kan? Kita akan merayakan hari kelahiran Tuhan dengan sukacita yang luar biasa. Warga besar GB Kedamaian, ya. Sore ya, tanggal Minggu sore 17 Minggu sore jam 4 ya. Puji Tuhan saudara, kita akan memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Kita akan berdoa. Tuhan terima kasih, kami bersyukur kami sudah dilawat kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan pakai hamba-Mu Bapak Kristono dengan urapan yang daripada Tuhan. Biar dimanapun Kau utus untuk melayani Tuhan, biar kuasa Tuhan selalu ada. Roh Kudus selalu ada. Terima kasih Bapak. Kami mau memberi yang terbaik buat pekerjaan Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi. Berkati usahanya, berkati ekonominya, mata pencarian mereka, anak cucu mereka. Tuhan memberkati. Apapun bisnisnya Tuhan memberkati. Inilah doa kami padamu ya Bapa. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sambil kolektif jalankan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Yo. Ya. Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Oh. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota Perlindungan. Ya, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Berdiri yuk. takkan Pernah berubah. hati Kami berdiri. Ya, walaupun bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Ya, Takkan pernah berubah hati. percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu Salam. tak pergi dariku. Kasih setiamu Tak pergi dariku. kasih setiamu tak pergi dariku. Kita sepakat ya kalau ada pengutusan dari gereja relawan untuk kemanusiaan di Gaza, dia yang kita kirim. Karena nggak takut bom bunyi bergerak, bumi bergerak, dia nggak takut ya. Luar biasa. Ya, suci Tuhan ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih kami boleh terus beribadah. Tuhan, kami tahu maknanya sebuah ibadah itu. Justru ketika manusia sudah tidak bisa beribadah. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesempatan. Oleh karena itu berkatilah keberadaan gerejamu di sini. Berkatilah para pelayan-pelayan Tuhan aktivis. Berkatilah para hamba-hamba Tuhan yang memberitakan kebenaran firman di mimbar ini. Berkatilah Ibu Gembala bersama seluruh keluarga yang mendukung gereja ini. Dan kami semua Tuhan, biarlah sama-sama mendukung. Sebentar ada Natal Tuhan. Kami tahu kami tidak akan merayakan sesuatu yang extraordinary atau sesuatu yang ekstravaganza. Kami mau merayakan supaya benar-benar makna kelahiranmu di dunia ini benar-benar bermanfaat mengubah hidup kami dan hidup sesama. Berkatilah semua dana persiapan Tuhan.
Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi lingkungan di sekitar kami, kiranya Engkau terus juga memberkati, termasuk di dalam kami menyelesaikan masalah perizinan gereja ini. Biarlah kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Ya, biarlah Engkau yang leluasa berkarya justru di tengah-tengah ketidakmampuan kami. Nama-Mu yang dipermuliakan. Kalau kami kuat, kami bisa membangun. Apa bedanya dengan manusia? Apa bedanya dengan dunia? Tapi kalau kami tidak bisa dan tidak ada sesuatu, tapi Engkau menghendaki dan itu terjadi, nama-Mu yang dipermuliakan. Dan kami sadar bagaimana Engkau bekerja dalam hidup kami. Berkati bangsa dan negara ini yang sedang menuju kepada turbulensi politik. Bapak, kami tahu begitu banyak hoax, begitu banyak intimidasi, begitu banyak hal yang dilakukan orang-orang untuk mendapatkan kekuasaan. Beri kami hikmat-Mu supaya kami bisa memilih yang benar-benar Tuhan kehendaki. Biarlah tangan-Mu yang menuntun kami Tuhan, dan hikmat-Mu yang membuka pikiran kami, agar orang-orang di Indonesia ini akan memilih yang terbaik. Berikan keamanan bagi bangsa dan negara ini, supaya sampai dengan pemilihan presiden dan juga legislatif boleh berjalan dalam keadaan aman. Terima kasih Bapa, kalau Engkau sebentar akan memberkati makanan minuman, biarlah kami mengalami fellowship dalam kesederhanaan kami. Dan berkati setiap tangan yang terulur untuk berkat itu. Dan kalau kami pulang, kami akan membawa bersama dengan Engkau, kita berjalan dalam kehidupan kami. Saudara-saudara yang dikasihi Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan kembali masuk dalam ibadah kehidupan kita. Amin. Oleh karena itu, terimalah kasih karunia dari Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus. Damai sejahtera yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita. Dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus ketiganya yang esa akan menyertai kita semuanya. Kita berjalan dengan Tuhan sampai Tuhan menjemput kita saleh-salehnya. Haleluya. Amin. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Mari kita bersyukur pada Tuhan sebelum kita pulang. Oh, glory, glory, haleluya, haleluya. Puji, glory, haleluya, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Amen. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Puji, haleluya. Haleluya. Puji, haleluya. Puji. Selamat siang semuanya.